Sore hari ini untuk mengawali jalannya acara, marilah kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa membuat seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya Bapak juga Ibu, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Saudara Muhammad Zaki Makarim. Beliau adalah mahasiswa Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Saudara Muhammad Zaki Makarim, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj أشهر معلومات فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Untuk itu bermohon semua hadirin untuk dapat berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, minta bagimu. Jayalah negara, jayalah bangsa ini, berkarya nyata. Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, minta bagimu. Jayalah negara, jayalah bangsa. Berkarya nyata. Baiklah, selanjutnya bersama-sama marilah kita dengarkan sambutan laporan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Arif Matuhi MAG MAIS untuk dapat menyampaikan laporannya. Kepada Profesor Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Nur Hadi Hasan. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Yogyakarta yang hari ini diwakili Pak Dr. Haji Jawahar Mustafa, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Sleman Pak Yai Nur Hamid. Yang saya hormati para wakil dekan, para ya ada yang lewatan. Duduknya paling dekat saat lewatan. Yang saya hormati juga Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Pak Dr. Rozaki, dan para wakil dekan, ada wakil dekan 1, 2, 3, Pak Profesor Dr. Fajar Hatma Ibrajaya, Pak Dr. Ersyad Nas, Pak Dr. Kiai Haji Muhsin Hamida, juga senior kami Pak Nazili, dan kepada seluruh peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa akhirnya bersama di sini kok. Ini perlu Edison yang spesialis soundboard gitu. Atau saya pegang bacanya, enak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan penyelenggaraan sertifikasi yang akan kita selenggarakan di Hotel UIN Sunan Kalijaga ini. Jadi ini adalah salah satu aset dari UIN Sunan Kalijaga. Saya dengar ada banyak sekali alumni UIN Sunan Kalijaga. Kalau tidak salah, boleh mengacungkan tangan yang alumni UIN Sunan Kalijaga. 1, 2, 3 ya. Oh, masih mahasiswa. Malah masih ada yang mahasiswa. Ya. Mungkin kalau alumni lama sekali kan tidak tahu kalau UIN itu sekarang punya hotel gitu ya. Memang saya pamerkan tadi kepada alumni yang lama kalau misalnya banyak. Hari ini kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan yang akan diikuti oleh jumlah secara keseluruhan 86 peserta Pak Rektor, dan alhamdulillah 100% sudah hadir. Jadi tepuk tangan kepada peserta. Dan yang paling membanggakan, dari 86 ini 20 orang lebih dari Lampung, kontingen paling besar. Malah 30 ya, lebih dari 20. Ya, ini soalnya saya tidak diberi angka persisnya sama panitia. Lebih dari 20 Pak ya. Ya, 35 itu setahu saya juga lebih dari 30. Nanti saya tanya aja di BT apakah lebih dari. Kemudian ada yang paling jauh sekali perlu disebut dari Kepulauan Natuna. Makanya dari Natuna, wah, naik apa Bu? Naik kapal Pak, hari 4 malam. Dari 4 tahun itu naik kapal semua ya? Berarti sampai sini juga lewat kali Gajah Kong. Nah kan lewat barang tertis terus menyusuri kali Gajah Kong sampai ke UIN gitu ya, naik kapal terus soalnya. Ya, ini jauh sekali. Saya salah satu cita-cita yang belum terpenuhi adalah pergi ke Natuna. Ya nanti minta nomor teleponnya. Itu menurut saya kan sudah pernah sampai kemana-mana gitu. Sudah sampai ke Eropa, ke Amerika. Tapi kalau belum sampai Natuna itu kan belum lengkap menjadi orang Indonesia. Jadi perlu ke sana. Lalu ada yang dari Jawa Timur. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan kalau Jawa Timur ini. Dari mana Pak? Oh, Jonegoro. Ya, Jonegoro. Ibu dari mana Bu? Oh, Lumajang, jauh sekali. Atau sedang kuliah di Jogja? Oh, enggak ya. Oke, baik. Kemudian dari Magelang? Ya, Pak. Wah. Kudus? Oh, iya. Oh,
Oh, asli Kudus. Berarti ini sambil pulang kampung ceritanya. Ada yang dari Jawa Barat. Wah, 5 orang yang salah. Ya Pak, tangannya hitung banyak Pak. Ya. Terus kemudian ada yang dari Yogyakarta. Ini tuan rumah ini nginep di hotel ya? Pak. Ini jangan-jangan disediakan kamar tapi pulang nanti Pak. Tolong panitia dicek. Ini kalau sudah disediakan kita tidak. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kita sudah sampai saat ini penyelenggaraan haji itu sudah angkatan ke-16. Selama saya menjadi dekan sebenarnya sudah 3 kali. Nah yang pertama kali saya tidak sempat datang karena saya dilantik, terus kemudian penutupan. Nah, dilantik terus penutupan, jadi nggak sempat datang saya. Kemudian yang ke 15 ini yang ada di asrama haji, terus kemudian ini yang ke 16 di Hotel Pensunan Kalijaga. Nah selama 7 hari ke depan Bapak Ibu sekalian kita akan menyelenggarakan acara ini dengan narasumber yang alhamdulillah sudah memastikan hadir, baik dari Pak Dirjen langsung, insya Allah nanti malam ya Pak Dirjen kita sebutkan Pak Profesor Dr. Herman Latif nanti malam insya Allah akan datang ke sini dan para narasumber yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita mengikuti berita terbaru hari ini, tahun ini mungkin adalah tahun yang paling Masya Allah Subhanallah ya, paling astagfirullah. Jadi tahun yang paling berat sebenarnya dari segi penyelenggaraan haji, karena dulu rencananya ditransfer dari Kementerian Agama ke BPH belum jalan, belum siap. Kita baru saja mendengar hari ini sudah diketok palu akan ada kementerian khusus haji. Amin. Jadi tangan Pak sudah diterima. Kalau saya merasa tidak cukup gembira sebenarnya kalau boleh jujur. Ini off the record ya. Karena nambah kementerian itu kan sebenarnya menambah. Ya, ini ada yang PNS di sini. Kita ini sudah jadi PNS, kemudian jadi beban negara gitu kan. Ini kan tepuk tangan itu loh, karena dari negara itu. Ikut-ikutan Sri Mulyani kok. Jadi sebenarnya berita yang tidak terlalu baik bagi kita, kecuali dia akan jadi menteri. Pak Rektor dapat dia. Ini nanti kita kehilangan Pak Rektor kalau Pak Rektor jadi menteri juga ya. Nah jadi penyelenggaraannya di tingkat kita sendiri memperoleh tantangan, tetapi juga di tingkat nanti terutama bagi Bapak Ibu yang akan jadi petugas haji, tentu tantangannya sangat berat. Kenapa? Antrian yang panjang itu mengakibatkan mayoritas jemaah kita itu sudah sangat tua. Tahun lalu pemerintah membuka tema haji ramah lansia dan difabel. Saya tahu dari teman-teman yang bertugas bahwa tema itu sebenarnya memberatkan petugas. Kenapa? Ya karena kalau sudah ada petugasnya terus yang lain nggak jadi tanggung jawab, betul ya? Karena itu kan sudah temanya katanya hajinya ramah lansia dan difabel. Maka dari itu kalau ada lansia dan difabel urusannya petugas. Nah, gitu kan? Nah sehingga yang dulu semula urusan haji atau difabel itu bisa ditanggung bersama keluarga, bersama orang dekat, bersama kelompoknya, itu kemudian karena temanya adalah haji ramah lansia dan difabel, kemudian menjadi semacam pengalihan tugas kepada petugas yang sudah ditunjuk. Nah itu tentu saja tantangan yang harus Bapak Ibu bayangkan ketika mengikuti acara ini, sehingga nanti memang jadi petugas haji itu siap-siap betul untuk melayani jamaah yang lansia ini. Kebetulan tahun lalu saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber di FGD-nya di Kemenang. Nah salah satu diskusi yang muncul saat itu adalah memang soal istiqoah itu Bapak Ibu. Itu kan dikritik oleh pemerintah Saudi, tadi disampaikan oleh Pak Kabit juga bahwa orang Indonesia itu ternyata jamaah hajinya tidak terseleksi secara
istitoah, gitu ya. Tidak memenuhi syarat istitoah. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah ramah lansia dan difabel, maka mereka itu adalah kelompok yang paling rentan dalam definisi istitoah. Nah, dalam diskusi itu salah satu narasumber kami waktu itu Pak siapa yang punya rumah sakit di Jalan Imogiri Timur itu, Pak Fajar, Pak Sagiran. Nah, saat itu dokter ya, Pak Dokter Sagiran itu misalnya berpendapat bahwa justru kewajiban pemerintah itu adalah membuat yang tidak istitoah menjadi istitoah. Jadi kalau seleksinya adalah istitoah, justru kewajiban pemerintah itu adalah membuat yang tidak istitoah menjadi istitoah. Nah, sementara teman kita dari Kemenak itu Mas saya lupa yang dari Kemenak, Mas Imam Khairi itu mengatakan bahwa haji itu ya fikih istitoah, kalau nggak istitoah nggak usah haji. Jadi dia keras sekali bahwa harus istitoah. Nah, jadi ada dua mazhab sebenarnya. Nah, kalau mazhab yang dipakai Pak Sagiran itu adalah mazhab yang mengharuskan kita pemerintah dan tugasnya tentu membuat yang awalnya tidak istitoah menjadi istitoah. Itu diciptakan Bapak Ibu. Jadi istitoah itu bukan sesuatu yang melekat pada diri seseorang, tetapi istitoah itu adalah sesuatu yang kita sediakan, kita layankan. Jadi misalnya yang difabel yang tidak bisa jalan kita sediakan kursi roda, itu kan artinya kita membuat orang yang awalnya tidak istitoah menjadi istitoah. Itu yang dijadikan salah satu isu ya, yang kemudian mungkin pada pelayanan haji ke depan akan menjadi penting. Kalau isu itu masih kira-kira dijadikan tema haji ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini tentu saja terselenggara berkat kerjasama yang baik antara UIN Sunan Kalijaga, kemudian Kementerian Agama dan teman-teman dari IPHI Sleman. Karena itu saya mengapresiasi kerjasama yang baik ini. Semoga nanti ke depan, meskipun saya tidak tahu kalau Kementerian Haji masih Kementerian Agama tidak itu besok. Jadi nanti kerjasamanya masih dengan Kementerian Agama tambah Kementerian Haji, atau harus dengan Kementerian Haji saja. Nah, itu ke depan. Tapi alhamdulillah selama sampai 16 angkatan ini kita bekerjasama dengan sangat baik dengan pihak Kementerian Agama, dan karena itu sekali lagi mengapresiasi. Salam kita ke Pak Wahid, Pak beliau belum sempat hadir. Kita akan segera nanti evaluasi kegiatan ini dan mengevaluasi bagaimana kerjasama ke depan setelah terjadinya perubahan dan ketok palu perubahan undang-undang itu. Nah, saya juga terakhir mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah bekerja keras selama lama sekali ya, sampai saya lupa karena persiapan kita menyelenggarakan acara ini sejak sebelum haji. Jadi sebelum haji tahun ini kita sudah kumpul, itu sudah panitia sudah bersiap-siap itu mau kita selenggarakan, tetapi kemudian para narasumbernya repot mau ngurusi haji. Nah, berarti harus diselenggarakan sesudah haji dan kita selenggarakan saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman panitia dari IPHI, Pak Nur Hamid, dari Fakultas Dakwah dikomandani oleh Pak Ahmad Muhammad. Sampai lupa namanya Pak Ahmad Muhammad. Pak Ahmad Muhammad. Ini gara-gara saya jadi profesor itu saya sering jadi lupa nama orang. Pak Ahmad Muhammad ini satu ruangan dengan saya, duduk sebelah saya, jadi saya gampang lupa gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang menjadi relawan, dan kepada MC, kapan lagi kalau diundang harus menyediakan memang hari itu untuk Fakultas Dakwah, jangan nyambi yang lain ya. Kita diberi koretan roh itu terus ini, padahal kan alumni Fakultas Dakwah gitu ya. Besok kita cabut status alumninya kalau ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan atas nama panitia juga. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan monggo disampaikan saja, kita akan menerima segala bentuk kritikan, saran dan masukan. Politisi aja juga begitu kan, kritikan itu diterima aja, soal dilaksanakan gampang. Jadi monggo nanti disampaikan aja. Sebaik mungkin kami akan berusaha untuk melayani Bapak Ibu selama 1 minggu ini. Kita sudah
bersepakat dengan hotel untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau ada makanan yang kurang enak, protes saja Bapak Ibu ya. Jadi apalagi dari seluruh Nusantara ini nggak cocok sama seleranya orang Natuna. Nanti kita pesankan GoFood dari Natuna. Apa sih baru nyampe? Repot ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala bisani laumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Mahedi, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Pak Dr. Rozaki, yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah Profesor Dr. Arif Muhtogin, yang kami hormati para wakil dekan yang hadir hari ini, semua hadir, Dik 1, 2, dan 3, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nur Hamid dari IPI Sleman, Bapak Ibu sekalian, segenap panitia dan para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional angkatan ke-16 tahun 2025 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Sore hari ini kita dipertemukan di ruang yang sangat istimewa ini dalam rangka mengikuti pembukaan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional angkatan ke-16 yang insya Allah 7 hari ke depan akan dilaksanakan di tempat ini. Semoga awal sampai akhir nanti senantiasa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama dan utama memohon pamit Pak Kamil. Hari ini saya teleponan pagi tadi memastikan lagi apakah Bapak mau hadir di sertifikasi atau tidak. Ternyata memang beliau tidak bisa menghindari kepadatan, agendanya ada 5 kalau tidak 6 tadi, dan sore hari ini beliau berada di Wonosari, di Gunung Kidul juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan 1 hari penuh mulai dari pagi tadi, sehingga disposisi pada kami untuk mewakili beliau di Lumbukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, tentu atas nama Kanwil Kemenag DIY mengaturkan apresiasi dan juga terima kasih atas kerjasama yang selama ini dibangun dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi ini mulai angkatan pertama sampai angkatan ke-16. Kalau tadi Prof. Arif sesuk diarep-arep menang ora, saya juga belum tahu Pak. Karena hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat kritis hubungan antara Kemenang dengan BPH yang sudah dibentuk oleh Presiden pada bulan Oktober ataupun November yang lalu, Oktober tepatnya. Dan kita akan sama-sama menunggu info terakhir tanggal 20 tenaga musiman, tetapi tahun kemarin, tahun ini mereka tidak bisa masuk. Apa yang terjadi kalau kemudian petugas kita yang sudah berada di Mekah kita bingkaskan ke Madinah, kita bingkaukan ke kita semua, karena para temus, para pemilih, tenaga pendukung ini tidak bisa masuk. Apa? Saudi ingin betul-betul yang bisa masuk di Arab Saudi, bisa masuk di Mekah, dan apalagi di Masyair, di Al-Husna adalah haji yang legal. Mereka punya tasreh, mereka punya nusuk.
2024 sudah dimulai masuk tapi belum seketat 2025. Daker saja kemarin dirazia. Saya kantornya cara-cara ini Kementerian Indonesia yang di sana di Mekah itu dirazia. Mereka nggak tahu. Jadi tentara askar Arab itu seperti robot Pak Rektor. Diperintah ayo aku nggak bisa dinego mau Arab. Oh iya jadi harus mana sebelum ini ngomong. Yo kajian turun nami kasih proses. Jadi nggak bisa kita mau nego itu nggak bisa. Lo sekelas Pak Dirjen ini mau dideportasi Pak coba. Lah tadi ini kira misalnya ini. Iya, karena Pak Dirjen pernah protes kebijakan Arab Saudi. Jadi Pak Dirjen lalu kemudian ada beberapa pejabat kita yang akan dideportasi. Sampai sekarang itu surat pernyataan Pak Dirjen masih ada di EHAD Pak. Lihat saja yang sudah kalau dengan siswa ada di EHAD surat pernyataan Pak Dirjen agar tidak mengulangi karena akan dideportasi. Maka tadi jadi luar biasa kita harus menyesuaikan yang menjadi kebijakannya dari Arab Saudi. Nah karenanya Ibu dapat kalian sebagai pembimbing tentu kita tidak hanya berfokus pada pembimbingan yang ada di tanah suci, tetapi bagaimana kita bisa menyiapkan para calon jemaah haji kita yang ada di tanah air ini agar betul-betul tadi memenuhi istiqtoah yang ditentukan. Terutama tentu istilah kesehatan, karena ini menjadi hal yang saya kira dari kesiapan kesiapan haji ini menjadi yang paling pokok di samping materi dan juga mental spiritual. Karena tanpa istiqtoah kesehatan, tanpa sehat ya baik secara fisik maupun yang lain, ini mereka akan otomatis nanti akan teranulir. Kemarin di SOJ memulangkan 66 jemaah yang terjadi tidak istiqtoah dan terpaksa kita keluarkan. Jadi lumayan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pembimbing saya titip tentu di daerah masing-masing untuk bisa memberikan pencerahan bahwa istiqtoah itu tidak hanya secara materi, mental, spiritual, tetapi juga secara fisik. Karena memang ibadah haji ini ibadah fisik, bahkan 90% fisik. Nah oleh karenanya ini menjadi bagian yang harus Bapak Ibu juga sampaikan kepada seluruh masyarakat, utamanya para jemaah haji kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi selamat untuk mengikuti sertifikasi sampai 7 hari ke depan. Semoga sekali lagi berjalan dengan baik dan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho barokah dari Allah SWT. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Pak Dr. Abdul Saki, Pak Dekan Fakultas Taqwa dan Komunikasi Profesor Abdul, Bapak Kabir yang diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang saya hormati Ketua Ikatan Saudara Haji Indonesia Kabupaten Sleman, para Wakil Dekan, dosen, panitia, dan seluruh peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah angkatan ke-16 Menjurat Kalijaga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka pembukaan sebuah rangkaian kegiatan yang disebut sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah. Salam dan salam kita aturkan
pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tahniah dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Tentu saja bekerja sama dengan berbagai pihak yang sekaligus mendukung sepenuhnya pelaksanaan acara ini. Direktorat Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Masyarakat Agama Republik Indonesia, stakeholder penting bagi pelaksanaan acara ini, kemudian juga Kabinet Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ikatan Pusat Haji dan Umrah Kabupaten Sleman, para dosen dan tentu saja semua stakeholders yang memastikan bahwa acara kita ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ini angkatan yang ke-16 dari sekian banyak rangkaian yang kita lewati bersama-sama sebagai pihak penyelenggara program sertifikasi internasi. Kami Unisuran Kalijaga sejak beberapa tahun lalu dipercaya oleh Kementerian Agama mendapatkan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah berlangsung 16 angkatan sampai dengan angkatan yang sekarang, dan semuanya berjalan dengan lancar. Alumni program ini bersebar di seluruh Indonesia, dan menurut laporan yang saya baca sudah memberikan kontribusi penting di dalam melancar pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita semua tahu bahwa haji itu kan merupakan ritual. Yang pertama, haji merupakan ritual yang merupakan rukun Islam yang kelima. Saya kira semua orang Islam yang memiliki keimanan dan keislaman yang tinggi bercita-cita, berkomitmen untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana caranya? Mayoritas Muslim Indonesia saya kira sudah sejak dia bisa melaksanakan ibadah haji sebagai penunaian dari kewajiban mereka sebagai orang Islam. Tapi dari waktu ke waktu kita tahu ternyata pelaksanaan haji khususnya selalu menimbulkan masalah-masalah. Karena haji ini bukan hanya terkait dengan manajemen atau pengaturan soal ritual, memobilisasi sekian banyak orang untuk bersama-sama melaksanakan ritual dari proses awal sampai akhir pada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Namun kita juga tahu bahwa haji ini kan memiliki dimensi manajerial lainnya yang sangat ketat. Bagaimana mempersiapkan para jamaah haji itu sebelum berangkat terkait kesetaraan, kemampuan ekonomi, kesehatan dan seterusnya, kemudian mengatur keberangkatan mereka lintas negara, ada visa yang harus diurus, tiket penerbangan, pesawat yang akan membawa semua jamaah haji dari daerah ke embarkasi tertentu dan kemudian berangkat ke Jeddah atau ke Madinah, mobilisasi para jamaah haji yang sudah sampai di Jeddah atau di Madinah ke tempat pemondokan. Jadi ini sebuah manajemen yang rumit sekali. Ada manajemen ibadah tentu saja, kemudian perjalanan lintas negara, melibatkan imigrasi dan seterusnya, kemudian juga manajemen akomodasi yang kemarin 2025 tersiok-siok ya, karena rupanya syarikat yang selama ini berfungsi dengan pemerintah Indonesia diperluas, tidak hanya satu tapi sampai 8 yang mengakibatkan manajemen penempatan jamaah haji itu menjadi sangat rumit. Kemudian juga ada masalah konsumsi yang harus ditangani. Ratusan ribu orang pada saat yang sama harus mendapatkan makanan yang layak dan sekaligus higienis dan bergizi untuk memastikan kesehatan mereka bisa terjaga. Itu juga membutuhkan manajemen yang luar biasa. Kemudian juga manajemen crowd, manajemen kumpulan banyak orang.
Yang kita tahu bahwa pada saat jamaah ibadah biasa saja di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, apalagi di Arafah, Arafah, Mina, dan Musdalifah, itu luar biasa rumitnya. Saya tahun lalu menunaikan ibadah haji, walaupun dengan haji plus, tapi saya tetap saja juga merasakan kerugitan-kerugitan itu. Hotel yang ditempati itu persis di depan Masjidil Haram, bisa dilihat langsung. Cuma kadang-kadang kalau terlambat sedikit saja ke Masjidil Haram itu jamaah sudah penuh, bahkan di depan hotel itu sudah penuh, tidak ada celah lagi untuk masuk. Untungnya hotel itu menyediakan tempat masjid mungkin muat 1.000 orang yang langsung terkoneksi dengan Masjidil Haram dengan kaca yang luas. Itu sangat menolong. Ya, jadi saya bisa membayangkan ini satu hal yang sangat rumit, bagaimana cara mengaturnya. Jutaan orang datang bersama-sama untuk menunaikan ibadah. Itu baru ibadah rutin, sholat berjamaah. Belum lagi nanti di Mina, di Arafah, kemudian Musdalifah, ya, pengaturan orang begitu banyak dengan cuaca dan suhu yang tidak begitu bersahabat dengan kita. Luar biasa. Kita itu apapun juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu harus diapresiasi. Luar biasa. Satu hal yang paling mencolok waktu saya di sana tahun lalu itu, Muslim dari negara lain, Afrika Utara, Asia Selatan itu banyak yang keleleran di pinggir-pinggir toko, di pinggir-pinggir hotel, di mana-mana nggak jelas. Karena dia nggak punya akomodasi, nggak punya hotel. Mungkin kalau nggak bisa bayar atau sudah nggak bisa nggak dapat tempat. Karena kan rebutan mendapatkan tempat. Kita nggak ada orang Indonesia yang sampai terlantar seperti itu. Namun itu pun juga masih menimbulkan masalah-masalah yang luar biasa. Ada manajemen kesehatan yang juga harus diatur sedemikian rupa dengan suhu yang sangat panas yang potensial menimbulkan apa namanya dehidrasi dan kemudian heat stroke karena kepanasan itu. Saya kira juga membutuhkan manajemen kesehatan yang sangat serius, keamanan, kemudian lain-lainnya. Itu beberapa aspek saja yang bisa kita sebutkan di sini. Nah, pemerintah Indonesia juga sudah berinisiatif, misalnya dengan merekrut para petugas haji yang mendampingi jamaah haji itu, memberikan pelayanan yang maksimal, dan itu lumayan. Pastilah kalau tanpa kehadiran para petugas haji itu akan ada banyak kerumitan dan kompleksitas lagi yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji. Dan melalui apa namanya manajemen manasik ini, sertifikasi manasik ini, saya kira banyak jemaah haji yang tertentu, dan alhamdulillah juga kawan-kawan kita banyak yang memiliki kesempatan untuk menjadi tugas negara, tugas agama, dan sekaligus juga untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dan kita mencatat banyak peningkatan dari waktu ke waktu. Dan satu hal yang saya ingin garis bawahi bahwa dulu saya waktu kuliah itu di Leiden, itu kan ada KITLV menyimpan dokumen sejarah Indonesia, laporan presiden-presiden, laporan kolonial itu lengkap, lebih lengkap daripada sekarang. Pak Kabit, misalnya dulu ya, presiden ada di bawahnya bidang keagamaan, kalau kita Kadmil lah barangkali ya, itu membuat laporan tiap bulan lengkap sekali tentang wakaf, tentang ini, tentang perselisihan mengenai masjid, semuanya ada. Di KITLV itu dijejer, luar biasa itu. Saya merasa mereka lebih rapi dalam menata sistem pelaporan administrasi dan birokrasi. Dan Belanda sudah lama juga merasa concern dan tersiok-siok dengan tanda dalam menata penyelenggaraan ibadah haji ini. Tahun 1872 itu kan pemerintah Belanda
mendirikan konsul jenderal haji di Jeddah. Itu pertama kali 1872, seiring dengan peningkatan jumlah jamaah yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji karena ditemukannya kapal uang. Tahun 1902 itu diterbitkan ordonansi haji. Itu sebagian upaya untuk mengatasi permasalahan haji. Kita juga banyak menerima laporan, mendapatkan laporan kalau kita baca itu jamaah di Indonesia itu nggak semua sampai ke tanah suci itu. Ada yang hanya sampai Singapura. Mereka kan bergantung pada masa CSM. Kalau CSM-nya tidak begitu bertanggung jawab atau kekurangan uang, jamaah hajinya ini calon jamaah hajinya kekurangan uang, terhenti di Singapura. Ada yang terhenti di Sri Lanka. Mereka pulang, tapi tetap aja lagi pakai gelang haji ya. Kemudian dalam satu kapal tiba-tiba wabah kolera terjadi, separuh isi kapal itu mati. Itu yang terjadi kalau kita baca laporan-laporan kolonial. Nah, makin di sini tentu makin baik, namun tadi kita semua sudah mendengarkan dari Pak Kabid juga bahwa dari tahun ke tahun masalahnya selalu ada dan belum pernah selesai. Saya sendiri merasa masalah yang utama itu ya di samping soal manajerial, terlalu banyak orang menurut saya itu masalah intinya yang berkumpul pada saat yang sama, ada ide yang sama dan di tempat yang sama. Too much, terlalu banyak. Itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Mungkin kapasitas Masjidil Haram hanya 1 juta orang atau maksimal 1,5 juta orang yang datang 3 juta, 2,5 juta atau 3 juta. Gimana? Dari seluruh dunia, kemana mereka itu? Semua orang ingin beribadah, ingin sampai melakukan tawaf dan lainnya. Ini luar biasa, apalagi kemudian pemerintah Indonesia lagi-lagi berinisiatif melakukan perubahan-perubahan. Terakhir kita tahu bahwa didirikan Badan Penyelenggaraan Haji BPH, dan nanti Selasa dari penjelasan Pak Kabid itu saya juga mendengar itu akan direvisi undang-undangnya dan badan itu akan menjadi Kementerian garis miring Badan Penyelenggaraan Haji. Ada garis miringnya yang saya dengar itu. Karena apa? Katanya kalau statusnya Badan Penyelenggara Haji itu Saudi menolak untuk bernegosiasi dengan badan. Kami minta minimal setiap kementerian yang bisa negosiasi dengan kami. Jadi terpaksa harus diubah menjadi kementerian, tapi supaya bebannya tidak terlalu berat buat kementerian atau badan, seperti Bappenas atau apa. Jadi ini juga menjadikan perbincangan birokrasi dan lain-lain yang tiap hari masih kita alami di Indonesia. Tapi di luar itu bahwa saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang berniat dengan tulus untuk mengikuti sertifikasi ini, dan kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua segera mendapatkan panggilan baik menjadi pendamping umroh maupun pendamping haji. Mudah-mudahan semua nanti berkesempatan menjadi pendamping haji. Ya, karena itu akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk beribadah dan sekaligus juga memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi kepada media, kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kerjasama ini mudah-mudahan terus berlangsung dan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita buka acara sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional angkatan ke-16 tahun 2025 dengan bersama-sama membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah pada Al-Fatihah. Dan semuanya lancar dan Bapak Ibu bisa menikmati program ini sebenarnya. Sekarang itu kalau ada sedikit waktu silakan bereksplorasi kota Jogja, terutama yang dari jauh-jauh tadi ya.
أجاب ربنا اللهم بطريق السلام عليكم ورحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta secara simbolis yang akan langsung diberikan oleh Bapak Dika dan juga Ketua IPHI Sleman, Bapak Nur Hamid dan juga Pak Prof Arif. Kami persilakan untuk berkenan maju ke depan. Selanjutnya untuk para peserta atas nama Haji Yantari SH, kemudian Ibu Azizah Herawati SAG MSI, Ibu Hajah Umi Munjayanah SOSI, kemudian Bapak Hasto Karyantoro. Kami persilakan untuk berkenan maju ke depan untuk menerima penyematan tanda peserta dari Bapak Dekan dan juga Ketua IPHI Kabupaten Sleman. Selanjutnya nanti para peserta ini Bapak dan juga Ibu boleh setelah acara sudah dibuka boleh dikenakan tanda pengenalian peserta. Silahkan seperti perwakilan peserta berdiri sudah maju ke depan untuk mengenakan tanda pengenal atau kartu peserta pada sore hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang berikan Bapak dan juga Ibu. Resmi dibuka. Baik, sekali lagi selamat buat peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, banyak sekali dari luar Jogja sudah berfoto. Terima kasih. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kepada Prof Arif. Selanjutnya kepada juga Ibu hadirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuqina biha min jami'il al-afat wa tadbirana biha jami'il hajat wa tudahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ba'd darajat wa tuzaddiduna biha wasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hari ini sore ini bertemu dalam rangka menyelenggarakan sertifikasi petugas haji tahun 2025. Kami memohon ridho-Mu ya Allah, limpahkan rahmat-Mu dan berkahilah kami semua yang ada di sini, agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Ya Allah, jadikanlah para peserta sertifikasi ini insan yang amanah, ikhlas dan profesional dalam menjalankan tugas mulia mendampingi tamu-tamu di tanah suci. Tuntunlah langkah mereka agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta mengedepankan nilai ibadah dalam setiap pengabdian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tulus, dan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan kita wujud haji yang mabrur bagi jemaah Indonesia. Akhirnya ya Allah, berkahilah acara ini sejak awal hingga akhir. Terimalah doa dan permohonan kami dan kabulkanlah dengan rahmat-Mu serta kasih-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meneruskan acara pada sore hari ini kita akan melaksanakan foto bersama yang bersama untuk Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Arif dan juga Mantan Menteri beserta dari mana. Kami persilakan untuk berfoto bersama seluruh peserta. Silahkan boleh untuk atau mungkin biar kelihatan boleh yang di belakang agak maju ke depan lebih merapat.